Faman lam yu'min biha kana mukadziban lillah. Orang yang tidak yakin dan orang yang tidak beriman bahwasanya orang-orang mukmin itu kelak pada hari kiamat nanti diberikan kesempatan dan diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak beriman itu maka dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, juga mendustakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, karena dalil-dalil kabar-kabar tentang orang-orang mukmin nanti melihat Allah pada hari kiamat terdapat di dalam Al-Quran dan juga wali rusulihi, dan juga terdapat pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berzikir di pagi hari ini, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pagi hari ini kita sampai pada bab wujubul iman bi ru'yatil mu'minina rabbahum yaumal qiyamati wa mawadhi'ir ru'yati. Wajibnya kita beriman bahwa orang-orang beriman pada hari kiamat akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah, dan di mana ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya pembahasan tentang dalil-dalilnya. Di sini tentang wajibnya kita beriman bahwa orang-orang yang beriman, yang mudah-mudahan kita berada di dalamnya, diberikan kesempatan ataupun mendapatkan kenikmatan berupa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan di dalam pembahasan pagi hari ini di mana tempat nanti orang-orang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah Al-Imam Ibnu Taimiyah, wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al-iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi. Telah kita sampaikan ya, tentang iman kita kepada kitab-kitab Allah, juga kepada malaikat-malaikat Allah, juga kita dituntut untuk beriman kepada rasul-rasul Allah, dan juga di dalamnya al-imanu bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah iyanan bi absarihim. Kita sebagai orang beriman juga harus mengimani, harus yakin bahwasanya orang-orang mukmin itu pada hari kiamat secara langsung dengan penglihatan mereka biru'yatihi atau yarawnahu, melihat Allah Subhanahu wa taala, kama yarawna syamsa sahwan laisa laha sahabun, ya, sebagaimana seorang yang di dunia melihat matahari yang cerah yang tidak ya terhalangi oleh awan, kama yarawna al-qamara lailatal badri. Jadi dipermisalkan ya oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, agar mudah difahami, seorang yang beriman nanti melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang yang ya, melihat bulan purnama di malam bulan purnama. La yudhamuna fi ru'yatihi, ia tidak terhalang sedikit pun ketika melihat purnama tersebut. Yarawnahu subhanahu wa hum fi arsatil qiyamah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha'ullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Wajhu dukhulil iman bi ru'yati fil imani billahi wa bi kutubihi wa bi rusulihi anna Allah akhbara biha fi kitabihi wa akhbara biha rasuluh. Harus kita yakini Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merawat keimanan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengabarkan kepada kita, sebagaimana dalil-dalil pada bab sebelumnya, dan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Shalih Fauzan ya,
Faman lam yu'min biha kana mukadziban lillah. Orang yang tidak yakin dan orang yang tidak beriman bahwasanya orang-orang mukmin itu kelak pada hari kiamat nanti diberikan kesempatan dan diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak beriman itu maka dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, juga mendustakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, karena dalil-dalil kabar-kabar tentang orang-orang mukmin nanti melihat Allah pada hari kiamat terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga wali rusulihi, dan juga terdapat pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ladzi yu'minu billah wa kutubihi wa rusulihi yu'minu bikulli ma akhbaru bihi. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada rasul-rasul Allah, seharusnya dan menjadi sebuah kewajiban yu'minu bikulli ma akhbaru bihi, juga beriman kepada setiap apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, juga beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis nabawi. Wa qawluhu iyanan, bikasril aini. Jadi disampaikan di sini melihatnya orang-orang beriman itu iyanan, ru'yatan muhaqqaqatan. Maksud daripada iyanan tersebut melihat dengan jelas, melihat dengan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, melihat la khafa'a fiha, tidak ada penghalang, tidak ada yang tersembunyi, la khafa'a fiha falaysat majazan. Kalimat orang-orang beriman nanti melihat Allah Subhanahu wa taala bukanlah kalimat majaz, tetapi memang kalimat yang benar-benar jelas bahwasanya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama taqulul mu'attilah, begitu. Falaysat majazan. Tidak sebagaimana orang-orang ataupun kelompok-kelompok dalam sekte sempalan akidah bahwasanya Allah itu tidak dilihat secara zatnya, tapi dilihat yang dirahmati Allah secara maknawinya. Ini yang disampaikan oleh iyanan. Karena kemudian kalau difahami, kata saya Shalih Fauzan, kita ini melihat hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu, bukan maknanya atau secara majaz, maka berarti Allah itu memiliki tubuh. Berarti kalau Allah memiliki tubuh, Allah itu sama dengan manusia. Lagi-lagi arahnya ke sana, begitu. Tetapi ala kulli hal yang difahami oleh Syekh Shalih Fauzan ketika mensyarah dan juga secara jelas Al-Imam Ibnu Taimiyah memang secara jelas melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama yarawna asy-syamsa sahwan laisa dunaha sahab, sebagaimana orang-orang yang melihat matahari tidak ada penghalang, kemudian tidak dihalangi juga oleh awan-awan. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badri la yudamuna fi ru'yatihi. Ru'yatun haqiqatun, melihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas, la masyaqqata fiha, tidak ada kesulitan, mudah sekali. Kama dallat ala dzalikal ayatu wal ahaditsul lati sabaqa syarhuha, sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan ataupun dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam kitab ini, di dalam halaman 125 di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang juga telah disampaikan penjelasannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajib kita imani, bahwa
Melihat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman itu adalah sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena dalil-dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Dalil-dalilnya ada di dalam hadis-hadis nabawi. Jadi kita yang mengaku beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, sudah barang tentu harus mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan rasulnya, begitu. Termasuk ya, kemuliaan bagi orang-orang beriman ketika diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seperti apa karakter orang yang beriman itu ketika diperdengarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Begitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah mereka itu bertawakal, bukan kepada benda-benda yang dia anggap bertuah, kepada tempat-tempat yang ia anggap keramat. Wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang mendirikan salat, kemudian mereka yang menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, yarawna subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah. Di mana dan kapan orang-orang beriman itu akan melihat Allah? Hadza bayanun limawadhi'in lati tahsulu fiha ar-ru'yah wa dzalika fi mawdhi'ain. Ini dia tempat ya orang-orang beriman melihat Allah itu ada di dua tempat ya. Al-mawdhi'ul awwal, tempat yang pertama fi arasatil qiyamah, begitu. Jadi nama tempat itu yang pertama adalah arasatil qiyamah. Apa itu arasatil qiyamah? Wal arasatu jam'u arsatin wa huwa al mawdi'ul wasi'u alladzi la bina'a fiha. Jadi artinya al-arasat itu adalah tempat yang luas, alladzi la bina'a fihi, yang tidak ada bangunan-bangunan di dalamnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah, ya, digambarkan ya. Tempat kita nanti pada hari kiamat melihat Allah Subhanahu wa taala namanya arasatil qiyamah atau al-arasatu al-qiyamah. Jadi disediakan tempat yang begitu luas, yang tidak ada bangunan sama sekali di dalamnya. Ya. Mauqiful hisab. Ya. Tempat tersebut untuk apa sebenarnya? Tempat yang disediakan oleh Allah yang begitu luas tersebut, mauqiful hisab. Ya. Tempat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan hisabnya oleh Allah ya. Mauqiful hisab. Kita kan berdoa kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira, begitu. Sebagaimana perkataannya Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami. Hasibu. Mauqiful hisab. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Jadi arasatul qiyamah itu adalah tempat nanti setiap hamba dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang luas, tidak ada bangunan sama sekali di dalamnya, untuk kemudian kita dihitung oleh Allah. Setiap amal-amal yang kita kerjakan, baik dan buruknya, kecil dan besarnya, sengaja atau tidak sengajanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada kezaliman di antara
Allah kepada kita jamaah yang dirahmati Allah, semuanya dihitung dengan benar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dizalimi, tidak kemudian tidak ada yang dikurangi, ya. Yang besar akan dibalas, yang kecil juga akan dibalas, yang baik akan dibalas, kemudian yang buruk juga akan dibalas. Wa hal yukhtassul mu'minuna bi ru'yatihi fi hadzal mawdi'. Kemudian ada pertanyaan, apakah di tempat hisab ini hanya orang-orang beriman saja yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala? Fil mas'alati thalathatu aqwalin. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya, di dalam pembahasan ini ada 3 pendapat. Apakah hanya orang-orang beriman saja yang kemudian melihat Allah di tempat yang pertama, yang tadi arasatul qiyamah, di tempat kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qila, dikatakan yarahu fi arasatil qiyamah al-mu'minuna wal munafiquna wal kuffar. Qila, jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan, ini pendapatnya, qila, sighah tamrid namanya, qila. Ya, jadi mereka yang melihat Allah di tempat ini, ya, pertama adalah orang-orang yang beriman, begitu. Juga orang-orang munafik, kemudian orang-orang kafir, semua dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihitung, dihisab dan mempertanggungjawabkan amalnya. Tetapi waqila, pendapat yang berikutnya, ya rahul mu'minuna wal munafiquna faqad dunal kuffar. Yang melihat Allah di tempat yang pertama ini adalah orang-orang beriman dan juga orang-orang munafik, ya, terkecuali orang-orang kafir. Tetapi pada pendapat yang ketiga, waqila ya rahul mu'minuna faqat wallahu a'lam. Kemudian di tempat ini pun hanya orang-orang beriman saja yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu a'lam, ilmunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita mengimani bahwasanya nanti kita akan dihisab oleh Allah, dikumpulkan di tempat yang luas, kemudian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman, yang besar yang kecil semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang beriman. Tapi yang pasti kaidah awalnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, pasti melihat Allah di tempat yang pertama. Kemudian yang kedua, di tempat yang kedua, yarahul mu'minuna ba'da dukhulihim al-jannah. Ini dia jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang beriman setelah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka dia akan melihat, orang-orang beriman ini akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kama thabata dzalika fil adillah minal kitabi was sunnah, sebagaimana yang disampaikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi, ya, ini kemudian 2 tempat yang dijanjikan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Pada akhirnya kemudian, ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang mukmin, ya, orang-orang yang beriman, yang kelak akan diberikan kesempatan bertemu dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.